Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simple data mixing prior for improving self-supervised learning. Agendanya ada introduction, problem context, solution, method, dan results and conclusions. Introduction. Pencampuran data adalah salah satu bahan utama untuk meningkatkan model pengenalan. Konsep pencampuran data pertama kali diperkenalkan dalam Mixup yang melatih model pada cembung kombinasi pasangan gambar dan labelnya. Ide ini kemudian mengilhami beberapa tindak lanjut, termasuk pencampuran gambar dan potongan yang dipotong, pencampuran gambar dan gambar mini, dan pencampuran di antara potongan-potongan yang dipotong. Next problem konteks. Pencampuran data hanya memainkan sedikit peran dalam penjagaan pembelajaran yang diawasi sendiri baru-baru ini. Sebagai contoh, sementara secara naif mengganti gambar asli dengan gambar campurannya secara substansial meningkatkan vision transformers atau fits dalam pengaturan yang diawasi. Itu tidak dapat meningkatkan fits di bawah pengaturan yang diawasi sendiri. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan baru-baru ini dengan mengembangkan strategi pelatihan yang lebih canggih dalam pencampuran data, mereka secara eksklusif berfokus pada jaringan saraf tiruan atau CNN. Metode ini masih gagal untuk membangun atau bahkan merugikan Fitch. Dalam makalah ini, kami bertujuan untuk mengembangkan strategi pelatihan umum dalam pencampuran data yang dapat meningkatkan pembelajaran representatif yang diawasi sendiri oleh CNN dan Fitch dengan melihat lebih dekat pada implementasi pencampuran data yang populer, di mana sebuah gambar dicampur dengan gambar lain yang menjadi sampel dari kumpulan yang sama tetapi dengan urutan yang terbalik. Solution termotivasi oleh pengamat di atas. Dengan ini kami mengusulkan untuk memanfaatkan simple data mixing prior atau dijuluki SDMP ini untuk memodelkan hubungan antar sampel secara holistik untuk meningkatkan pembelajaran yang diawasi sendiri. Berbeda dari sebelumnya, SDMP tidak hanya mempertimbangkan hubungan antar gambar sumber dan gambar campuran, tetapi juga mengkodekan hubungan antara sampel campuran dalam pembelajaran representasi. Kami lebih lanjut meningkatkan SDMP pembelajaran representasi dengan membobotkan kerugian secara sematik untuk secara akurat menangkap hubungan di antara sampel. Hasil empiris kami memverifikasi bahwa SDMP yang diusulkan berhasil membantu seperangkat kerangka kerja pembelajaran yang diawasi sendiri untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik pada tolak ukur visual yang berbeda dan ketahanan pada sampel di luar distribusi. Menggunakan keduanya, CNN dan Fitch. Lebih penting lagi, kami ingin menyoroti bahwa SDMP kami adalah strategi pertama yang memungkinkan data pencampuran data untuk meningkatkan fit yang diawasi sendiri. Misalnya dengan membangun Moko V3 baru, sementara strategi pelatihan yang ada semuanya merusak akurasi ImageNet teratas dari Fitch sebesar 0,2% sampai 1,6%. SDMP berhasil meningkatkan akurasi ImageNet teratas dari Fitch sebesar 0,6%. Kami berharap wawasan teknis dan hasil yang diberikan dalam pengertian ini akan membantu untuk penelitian di masa depan dalam mempelajari pencampuran data dalam pembelajaran yang diawasi sendiri. Metode secara tradisional, pencampuran data menghasilkan data campuran dengan mencampurkan dua sampel gambar secara acak atau biasanya diambil dari dua batch min yang berbeda. Sementara dalam pekerjaan ini, kami mengikuti strategi-strategi dari paket pembelajaran dalam Python yang banyak digunakan. Kami mencampurkan gambar ke I dengan gambar lain secara acak, gambar ke J
yang dibuat secara acak yang berasal dari kumpulan yang sama. Kami secara default mengatur J ke N I, di mana N adalah jumlah gambar dalam batch ini untuk memfasilitasi implementasi. Kami menyebut strategi pencampuran ini sebagai pencampuran intra-batch. Secara khusus, strategi pencampuran intra-batch ini memungkinkan gambar yang dicampur sekarang terkait berpasangan atau karena mereka berbagi gambar sumber yang sama untuk mencampur gambar. Kami terutama mempertimbangkan data elemen bijaksana, metode pencampuran mixup, dan dua metode pencampuran data regional yaitu cut mix dan resize mix. Oke, untuk mixup, mixup elemen campuran dua sampel dengan bijaksana sambil mempertahankan seluruh data sumber. Secara khusus, mix up mengambil bobot I mengikuti distribusi beta dan mencampur data sebagai berikut. Di mana XI dan XNI menunjukkan gambar ke I dan gambar ke N sampai I. XI dan XN sampai I adalah tampilan lain dari gambar sumber XI dan XNI yang dibuat oleh augmentasi data. Next, cut mix. Berbeda dengan mix up, cut mix menggabungkan data secara regional dengan memotong dan menempelkan tambahan tertentu dari satu gambar lainnya, yaitu data campuran berasal dari satu keseluruhan dan wilayah lokal dari gambar lain. Perhatikan bahwa keduanya, mix up dan cut mix, secara default disertakan dalam transformers step pelatihan transformer di bawah pengaturan pelatihan yang diawasi. Dan resize mix untuk cut mix, tampilan yang dipotong dan gambar itu sendiri bisa jadi itu tidak memiliki label. Misalnya latar belakang gambar sumber dipilih untuk mencocokkan semantik secara akurat patch dan data sumber. Resize mix mengusulkan untuk mengambil gambar sumber yang telah diubah ukurannya sebagai tampilan sebagai berikut ini. Okay, next, classification on ImageNet. Evaluasi linear adalah protokol standar dalam mengevaluasi kinerja pembelajaran mandiri dengan membekukan parameter dalam jaringan backbone dan melatih pengklasifikasi linear. Mengikuti metode sebelumnya, kami hanya mengambil ukuran ulang, memotong dan membalik acak sebagai penambahan data. Hasilnya dilaporkan dalam tabel. Satu metode hasil kompatibel dengan Moco dan Dino dan memberikan peningkatan yang konsisten di bawah zaman pelatihan dan pemotongan yang sama. Tanpa menggunakan crop atau view, tampilan kami mencapai peningkatan akurasi 0,6% dari baseline vanilla Moco V3 yaitu 73,2% versus 73,8%, dan peningkatan akurasi 0,4% dibandingkan Dino yaitu 76% versus 76,4%. ResNet result. ResNet pada ImageNet dibandingkan dengan CIFAR 10 dan CIFAR 100, ImageNet merupakan kumpulan data yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, penambahan data tidak terlalu berperan penting dalam pelatihan, seperti yang ditunjukkan pada data tabel 1. Imix hampir tidak meningkatkan hasil ResNet pada data dasar Moco V3. Sebaliknya, SDMP kami mengkodekan data silang hubungan yang lebih akurat dan berhasil meningkatkan akurasi sebesar 0,7%.
Oke, terakhir conclusions. Dalam makalah ini kami mengembangkan strategi pelatihan umum dalam pencampuran data untuk membangun pelatihan yang diawali sendiri, terutama untuk Vision Transformers. Dengan mengikuti strategi pencampuran data intra-batch di tim, kami mengusulkan SDMP untuk menangkap hubungan intrinsik antara data campuran secara tepat cara. Eksperimen menunjukkan bahwa metode kami membawa peningkatan yang konsisten dan kompatibel dengan berbagai jenis metode arsitektur dan kumpulan data pembelajaran mandiri. Diskusi dan batasan penelitian ini memperkenalkan sebuah hubungan intra-batch antara sampel campuran untuk kerangka kerja pembelajaran mandiri yang berbeda, yaitu MOOCO dan DINU. Penelitian di masa depan harus memeriksa bagaimana mengintegrasikan metode kami ke metode pemodelan gambar bertopeng yang dibahas sendiri baru-baru ini, terutama untuk pemodelan gambar bertopeng metode berbasis pemodelan citra tersamar. Saat itu, karena keterbatasan komputasi, eksperimen kami sebagai besar dibangun di atas fits berukuran kecil. Itulah untuk memvalidasi lebih lanjut metode kami pada skala yang lebih besar. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang makalah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.